Nah, eksplorasi data ini merupakan kunci penting dalam fase understanding dan preparation data di dalam siklus CRISP-PDM. Ya, apa itu CRISP-PDM? Ya, nanti silakan kalian cari dan perbedaannya apa dengan KDD ya, atau konseptual data. Ya, jadi ada dua siklus di dalam analisis data, dan biasanya menggunakan algoritma machine learning. Kita kadang melakukan CRISP-PDM atau KDD. Ya, silakan dicari perbedaan antara kedua metode itu. Itu adalah tugas kalian. Nah, oke, apa itu CRISP-PDM? Ya, kalian cari juga ya infonya. Ya, pada saat kita membahas data insight, ya, di buku rujukan juga sudah dinyatakan tentang CRISP-PDM ini. Nah, langsung saja ke eksplorasinya. Apa sih tujuan dalam eksplorasi data? Ya, tujuan pertama adalah kita benar-benar memahami karakteristik data di dalam ABT atau Analytic Base Table tadi yang sudah kita buat. Karakteristik datanya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah untuk melihat apakah ada isu tentang kualitas data. Ya, kenapa? Karena kalau ada isu yang buruk tentang data itu biasanya pengaruhnya juga kurang baik dalam pembangunan model atau pada saat kita mentrain dengan suatu algoritma, gitu ya. Oke, nah laporan tentang kualitas data ini tentang apa saja ya? Yang pertama itu adalah tentang ukuran tendensi sentral dan variasi. Ya, sentral itu tengah, mengerucut di tengah, variasi itu menyebar. Nah, tendensi sentral itu apa? Bisa dengan mean atau rataan, bisa dengan mode atau modus, bisa juga dengan median. Ya, kalian bisa lihat video saya di deskriptif statistik ya, pengantar statistika 2. Kalau ingin mencari lagi apa sih rataan, apa sih modus, apa sih median. Begitupun dengan ukuran standar deviasi yang merupakan ukuran variansi. Ya, selain standar deviasi ada juga kita bisa mengukur variasi itu dengan persentil. Ya, dengan kuartil juga bisa. Ya. Nah, kemudian ada juga plot standar dari visualisasi data. Ya, misalnya diagram batang, ya, atau histogram, ya, atau box plot. Nah, box plot ini ringkasan 5 angka ya sebenarnya. Oke. Nah, kemudian selain ukuran tendensi sentral dan variasi tadi, yang ingin kita lihat dari laporan kualitas data itu adalah missing value. Ya, masing-masing feature yang telah kita tentukan dan diambil datanya itu, ya, kira-kira missing value-nya berapa persen? Atau data yang hilang berapa persen? Data yang kosong berapa persen? NaN-nya berapa persen? Kenapa? Kalau missing value-nya banyak, pastinya nanti akan mempengaruhi kinerja model. Nah, kemudian kardinalitas dari masing-masing feature, ya, pengukuran kardinalitas jumlah nilai terlihat dalam ABT untuk sebuah feature. Ya, mengenai karakteristik data, ini adalah bagian dari eksplorasi, ya, di mana kita membuat data menjadi sebuah histogram, ya. Di sini ada 6 data yang berbeda karakteristik. Data pertama atau data yang ke A itu hampir sama ya frekuensi kemunculannya. Nah, ini disebut sebagai data yang karakteristiknya adalah uniform. Sedangkan data yang ke B itu lebih mirip distribusi normal. Data ke C itu adalah data normal, distribusi normal, tapi ada skew, yaitu skew ke kanan. Nah, skew, apa itu skew? Skew itu adalah kemiringan dari sebuah kurva di mana dicari dengan menggunakan rata-rata atau mean dikurangi modus dan dibagi dengan standar deviasi. Nah, untuk data yang skew ke kanan ini biasanya hanya memiliki satu modus ya, di sini biasanya modusnya. Nah, modusnya cenderung lebih kecil daripada nilai rata-rata. Nah, sedangkan untuk data unimodus atau unimodal yang skew ke kiri ya seperti ini, maka dia cenderung modusnya lebih besar daripada rataannya. Nah,
Untuk yang data ke E ini adalah mirip dengan distribusi eksponensial ya, turun secara cepat. Kalau COVID naik secara cepat ya, eksponensial juga, tapi ke atas. Kalau ini yang E eksponensial ke bawah. Nah, untuk yang data ke F ini modusnya ada dua ya, ada di sini dan ada di sini. Ini yang disebut dengan data multimodus ya, modusnya bisa lebih dari satu. Nah, skew kalau kita ingin menghindari nilai modus bisa juga digantikan dengan median. Tapi selisih antara min dan mediannya dikali 3. Yaitu adalah rumus dari skew atau kemiringan sebuah kurva. Ya, kemudian di sini ada contoh karakteristik data dari yang data asuransi tadi ya, sudah berupa data income, data number of claimant ya, atau jumlah orang yang mengklaim, kemudian jumlah yang diklaim ya, misalnya berapa juta seperti itu. Kemudian total claim ya, berapa total klaimnya, kemudian number claimnya ya, berapa jumlah klaimnya, kemudian bagaimana soft isunya. Nah, untuk mengidentifikasi kualitas data ya yang bisa menjadi isu, itu kita harus mengecek missing value, cardinality atau hubungan yang tidak wajar ya, irregular cardinality atau outlier. Nah, untuk yang number soft issue ini missing value-nya 2%. Oke, nggak masalah ya, nggak perlu kita handle tentang missing value. Outlier-nya tinggi. Nah, ini harus kita pikirkan ya, bagaimana kira-kira menangani outlier. Kemudian amount receiver-nya juga tinggi ya. Oke. Nah, mengenai missing value itu ada dua ya. Kita bisa menghilangkan atau mengestimasi dengan nilai, misalnya rataan ya, atau median atau modus ya, atau kalau datanya history berarti hanya rataan dari data sebelum dan sesudahnya saja gitu. Nah, di sini kapan missing value perlu ditangani? Kalau lebih dari 60%. Ya, sedangkan untuk outlier ini penanganannya juga beda-beda. Kita bisa menggunakan transformasi claim untuk menangani outlier ini. Apa transformasi claim? Pada saat data itu kurang dari nilai yang yang menjadi lower ya, atau batas bawah, maka nilai itu diarahkan ke lower. Tapi kalau lebih tinggi dari upper, maka dia diarahkan ke nilai upper. Kalau di antaranya ya tetap data itu. Contoh, saya punya data 10.000, 100, 200, 350. Dan misalnya minus 5. Nah, misal saya punya box plot. Ya, box plot itu kan terdiri atas Q1, median atau Q2, Q3, kemudian nanti ada IHR, ini ada batas whisker bawah dan batas atas ya. Misalnya batas bawahnya ini adalah 100, batas atasnya misalnya 1000. Nah, pastinya data min 5 ya dan data 10.000 tadi itu akan masuk ke dalam outlier. Ya, data min 5 dan 10 ini seperti garis bilangan. Jadi misal ini mediannya 500 ya. Q3-nya nanti berapa, ini garis bilangan. Yang mana ke atas semakin naik, ke bawah semakin turun. Gitu. Nah, data min 5 ini kalau berdasarkan transformasi claim akan diubah menjadi 100 atau batas bawah, dan data 10.000 ini akan diubah menjadi batas atas. Ya, atau 1000 tadi. Gitu ya. Itu namanya transformasi claim untuk menangani outlier. Nah, untuk data eksplorasi yang lebih advance, kita bisa juga mengeluarkan dalam bentuk plot ya. Kalau variabelnya continue dengan continue atau numerik dengan numerik. Misalnya di sini berat badan dan tinggi badan, maka kita bisa menggunakan scatter plot seperti yang tampil di sini. Nah, scatter plot ini kalau yang trennya naik begini berarti korelasinya positif. Ya, ingat lagi definisi korelasi di statistik ya. Kalau miringnya ke kiri gini atau ya sponsorship earning naik justru umurnya turun, maka itu namanya adalah korelasi negatif.
ya, atau hubungannya berkebalikan. Sedangkan jika datanya acak begini, berarti kita tidak bisa melihat hubungan antara kedua data ya. Jadi antara tinggi dan umur ini tidak ada hubungannya. Ya, di sini dibilang lack strong covariance between height and age. Ya, jadi korelasi itu sebenarnya dari kovarian. Ya, korelasi itu adalah kovarian data X dan Y dibagi dengan akar varian X dikali dengan varian Y. Ya. Jadi makanya kalau kovariannya negatif, korelasinya negatif. Kalau kovariannya positif, korelasinya juga positif kayak gitu. Kalau tidak ada kovarian berarti korelasinya juga tidak ada. Gitu ya. Oke. Nah, lebih jauh lagi kalau misalnya variabel kontinu kita ada banyak ya. Misalnya di sini ada berat badan, ada tinggi badan, ada berat badan, ada sponsorship earning, ada umur ya, maka kita tidak harus satu-satu mengeluarkan scatter plotnya, tapi kita bisa membuat SPLOM ya, atau scatter plot matrix, di mana scatter plot ini itu adalah hubungan antara height dengan weight atau tinggi dengan berat. Kalau yang di sini berarti antara tinggi dengan sponsorship earning. Kalau yang di sini berarti antara ya sponsorship earning dengan umur kayak gitu ya. Seperti kita melihat matriks ya, dia indeksnya apa dengan apa gitu. Nah, kelihatan kan di sini yang korelasinya positif ya height dengan weight ya, korelasinya negatif age dengan sponsorship earning ya, yang lainnya hampir tidak ada hubungan karena bersifat acak plot datanya. Oke, nah lebih jauh lagi kalau kita adalah pasangan data kategori, kita bisa menyatakan di dalam diagram batang seperti ini ya. Contohnya di sini career stage and show sponsor ya. Jadi kita bisa secara keseluruhan atau kita bagi ya, yang sponsornya no bagaimana, yang sponsornya yes bagaimana ya. Intinya kita pakai diagram batang di sini untuk data yang kategorikal. Nah, kalau ada yang kategorikal dan kontinu bagaimana? Bisa juga pakai diagram batang, di mana yang bagian sini bisa density-nya gitu ya. Kemudian atau bisa juga pakai box plot ya. Box plot apa? Nah, yang kontinu pastinya dinyatakan dalam skala ya, misalnya umur di sini skala. Nah, box plotnya dibagi nih. Kalau yang center bagaimana box plotnya, yang forward bagaimana box plotnya, yang GERD bagaimana box plotnya. Kalau yang keseluruhan bagaimana? Ingat box plot tadi adalah nilai kuartil 1, median, dan kuartil 3. Kalau kita lihat data age berdasarkan posisi, maka pada posisi forward ini rata-ratanya atau mediannya itu paling rendah. Ya, sedangkan yang paling tinggi adalah center, gitu ya. Apa yang paling tinggi? Umurnya. Ya, jadi orang yang berada di posisi center itu biasanya umurnya lebih besar ya daripada atau lebih tua daripada yang di bagian forward. Seperti itu analisisnya. Kita harus bisa melihat hubungan antar data untuk melakukan eksplorasi. Oke, ini sumber yang digunakan. Ya, terima kasih dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.